Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tusuk Konde. Cerita ini ditulis oleh Eri Setiani. Tanpa basa-basi dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Huh, menyebalkan banget. Semua orang hanya memperhatikan Kinanti. Apa sih hebatnya dia? Kerutu Rahayu. Rahayu mengepalkan tangan. Geram melihat semua orang tidak menganggap dirinya ada. Hanya Kinanti yang dieluh-eluhkan. Padahal tarian Rahayu tidak kalah dari Kinanti. Apakah wajah cantik penari baru itu membuat dirinya langsung populer dan membuat semua orang terpikat dengan wajah cantiknya sehingga mampu mengalahkan Rahayu? Hei, kakak Rahayu yang bernama Ratih menepuk pundak Rahayu. Tepukan itu membuat Rahayu terkejut. Ngapain sih Mbak Ratih ngagetin aku? Sungguh Rahayu kesal. Ngambekan banget sih. Cuma kayak gitu aja marah. Ledek Ratih. Aku lagi kesal banget. Mbak Ratih jangan gangguin, ucap Rahayu. Apa yang membuatmu kesal? Kamu kan bisa cerita ke mbakmu ini. Sikap Ratih berubah menjadi serius. Rahayu menghembuskan nafas panjang. Penari baru itu mbak, dia langsung jadi pusat perhatian semua orang. Banyak orang yang hanya melihatnya saja tanpa ada yang melirikku. Sungut Rahayu. Kinanti maksudnya. Selidik Ratih. Rahayu mendesah kesal. Mungkin karena dia cantik. Yang mendengar Kinanti itu sering bersemedi di curug di mana gitu untuk mempercantik diri dan ada beberapa ritual yang harus dilakukannya. Katanya sih gitu. Beber Ratih. Oh, berarti si Kinanti itu pakai ilmu pengasihan gitu ya mbak? Rahayu menengkukkan kedua alisnya. Bisa jadi, jawab Ratih. Weh, terdengar suara bayi menangis. Ratih berlari ke dalam begitu mendengar suara putranya yang berusia 3 bulan menangis. Tinggalkan Rahayu seorang diri di teras depan rumah. Pikiran Rahayu mengembara, memikirkan cara untuk mengalahkan Kinanti. Masa iya aku harus mengikuti langkah Kinanti? Ada enggak ya cara lain untuk mengalahkan Kinanti? Rahayu berbicara kepada dirinya sendiri. Lama berpikir, Rahayu tidak menemukan solusi dari masalahnya. Yang ada kepala Rahayu malah menjadi berdenyut. Malam ini Rahayu akan mencari di kediaman Juragan Harun, orang terkaya di kampung. Rahayu menatap dirinya di cermin. Ditatapnya lekat pantulan dirinya di cermin. Aku tidak jelek. Hanya saja aku tidak secantik Kinanti, desis Rahayu. Sebaiknya malam ini aku gak nari. Udah pasti gak ada yang mau sabar aku. Cuma Kinanti, dan Kinanti. Pekik Rahayu. Suara Rahayu terdengar oleh Ratih dan Ruslan yang sedang menimbang buah hati mereka. Dek, itu Rahayu kenapa teriak-teriak begitu? Tukas Ruslan. Enggak tahu mas, coba aku lihat dia. Tandas Ratih sambil menyerahkan putranya kepada Ruslan. Di dalam kamar Rahayu uring-uringan sendiri. Ratih yang baru masuk ke dalam kamar Rahayu hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah adiknya itu. Kamu kenapa? Tanya Ratih kepada Rahayu. Rahayu tidak menjawab pertanyaan Ratih. Dirinya duduk di tepi ranjang dengan memegang pakaian yang akan dikenakannya malam ini. Melihat Rahayu tidak merespon pertanyaannya, Ratih mendekati Rahayu dan duduk di sebelahnya. Kamu kenapa teriak-teriak dan uring-uringan? Tanya Ratih lagi. Rahayu melemparkan pakaian yang ada di tangannya ke lantai. Aku malas berangkat ke rumah Juragan Harun, Mbak. Yang ada di sana nanti bukannya menari,
Tapi aku malah jadi pembantunya Kinanti. Anak itu mentang-mentang banyak yang mengaguminya, dan aku satupun gak ada yang mengelirik. Dia seenaknya perintah-perintah aku terus. Juga semua orang gak peduli. Tandas Rahayu. Mendengar penuturan Rahayu, hati Ratih terasa teriris. Tidak menyangka adik semata wayangnya mendapat perlakuan tidak baik dari Kinanti. Ya sudah, kamu gak usah kesana. Toh kamu kesana juga tidak dihargai. Mendingan gak usah jadi penari kalau harga dirimu hanya diinjak-injak. Ratih ikut kesal. Lalu aku harus kerja apa, Mbak? Rahayu bertanya lirih. Apa saja, yang penting kamu dihargai, ucap Ratih tegas. Ratih lalu membuka lemari Rahayu. Diambilnya semua pakaian dan aksesoris yang digunakan Rahayu saat menari. Yang dilempar Rahayu ke lantai pun tak luput diambilnya juga. Ratih membawa barang-barang itu keluar. Rahayu membuntuti Ratih. Mau dibawa kemana Mbak itu? Ukas Rahayu. Ratih tidak menjawab pertanyaan Rahayu. Diambilnya korek api Ruslan yang tergeletak di meja dan membawanya keluar. Di luar, Ratih melempar pakaian Rahayu ke halaman dan menghidupkan korek. Dibakarnya pakaian tari Rahayu. Begitu korek disulut, api membakar pakaian Rahayu. Dengan cepat, api menjalar ke pakaian Rahayu lainnya. Melihat pakaiannya terbakar, Rahayu mengambil air dari keran yang ada di depan rumah. Berkali-kali Rahayu mengambil air dan menyiramkannya ke api yang melahap pakaian tarinya. Percuma saja Rahayu melakukan itu. Api sudah terlanjur membakar semua pakaiannya. Yang tersisa hanyalah abu pakaian itu saja. Rahayu tertunduk di depan pakaian tarinya yang sudah menjadi abu. Digenggamnya abu itu. Sekarang tidak ada lagi pakaian untuk menarinya yang tersisa. Rahayu melirik Ratih tajam. Matanya menyorotkan rasa benci kepada Ratih. Kamu kenapa membakar ini semua tanpa persetujuan dariku, Mbak? Teriak Rahayu kepada Ratih. Mbak gak mau kamu jadi penari, ucap Ratih tegas. Tapi gak gini juga Mbak. Semua pakaian tariku Mbak bakar tak tersisa. Aku memang tidak ingin menari malam ini Mbak. Tapi bukan berarti Mbak Ratih bisa membakar pakaianku seenaknya, ukas Rahayu. Maafkan Mbak. Mbak hanya ingin yang terbaik untuk kamu. Mbak punya tanggung jawab menjaga kamu setelah kematian bapak dan ibu. Ratih menepuk pelan bahu Rahayu. Rahayu menepis tangan Ratih dengan kasar. Rahayu berlari dan masuk ke dalam rumah lalu masuk ke dalam kamarnya. Rahayu mengambil tas miliknya dan memasukkan semua pakaian dan uangnya yang ia kumpulkan ke dalamnya. Awalnya, Rahayu berniat membeli motor setelah uang yang dikumpulkannya cukup. Namun harus ia kubur keinginannya itu. Sekarang Rahayu ingin pergi dari desanya dan membutuhkan uang untuk pegangan. Setelah semua yang dibutuhkan dimasukkan ke dalam tas, Rahayu keluar kamar. Dilihatnya Ratih dan Ruslan tengah menimang putri mereka. Seandainya aku sudah menikah dan memiliki keluarga kecil seperti itu, pasti aku sangat bahagia. Ada seorang suami yang melindungi dan membelaku, dan juga malaikat kecil penghibur lara. Batin Rahayu segera ditepisnya pemikiran itu. Aku harus kerja keras supaya bisa memenuhi semua kebutuhan dan keinginanku, desis Rahayu. Rahayu berjalan gontai melewati Ratih dan Ruslan. Tidak dihiraukannya sapaan Ratih dan Ruslan kepadanya. Rahayu, kamu mau kemana bawa tas segala? Cecar Ratih. Bukan urusanmu Mbak, ucap Rahayu ketus. Malam-malam begini hanya pergi sendiri. Apalagi kamu perempuan Rahayu. Imbuh Ruslan yang dari tadi hanya dia melihat pertengkaran kakak beradik itu. Suka-suka aku mas, tandas Rahayu. Rahayu berlari meninggalkan rumahnya dengan kemarahan. Rahayu belum tahu arah dan tujuannya pergi dari rumah.
Ia hanya mengikuti langkah kaki membawanya. Rahayu melewati rumah Juragan Harun. Terdengar suara musik menggema. Di sana juga terlihat sangat ramai. Mungkin mereka yang ada di sana terpaku melihat penampilan Kinanti. Jadi di jalan Rahayu berpapasan dengan warga yang hendak ke Juragan Harun. Terdengar pembicaraan mereka sedang membicarakan Kinanti yang dibandingkan dengan Rahayu. Kinanti cantik banget pasti malam ini. Rahayu lewat. Celetus salah satu dari mereka. Iya tuh, si Rahayu gak ada apa-apanya dibandingkan Kinanti, sahut pria berjaket hitam. Ya jelas lah, Rahayu itu udah jelek, tapi gayanya itu loh, so cantik, imbuh pria berbaju merah. Rahayu nguping pembicaraan mereka. Darahnya berdesis mendengar perkataan mereka yang begitu memandang rendah dirinya. Warga satupun tidak ada yang mengenali Rahayu karena Rahayu memakai masker untuk menutupi wajahnya. Lebih baik aku ikut mereka ke rumah Juragan Harun, desis Rahayu. Rahayu berbalik dan mengikuti warga yang hendak melihat penampilan Kinanti. Terlihat Kinanti menarik berlenggak-lenggok di atas panggung. Banyak orang memberinya saweran. Rahayu mengepalkan tangannya melihat semua itu. Kinanti penari baru bisa sepopuler seperti itu dan bisa menghasilkan uang banyak hanya dalam waktu semalam. Tanpa Rahayu sadari, ada seseorang pria memperhatikan dari tadi. Pria itu mendekati Rahayu dan berbisik. Aku tahu kamu iri dan ingin mengalahkan Kinanti, bisik pria itu di telinga Rahayu. Rahayu tersentak mendengar bisikan di telinganya dan refleks menoleh ke sumber suara. Kamu? Pria itu tersenyum melihat Rahayu terkejut. Ayo ikut aku. Akan kubawa kau ke seseorang yang bisa membuat kau lebih dari Kinanti, bisik pria itu lagi. Apa maksudmu? Aku tidak iri kepada Kinanti. Rahayu menyanggah ucapan pria yang ada di depannya itu. Shh. Pria itu menempelkan jarinya di bibir. Jangan keras-keras bicaranya, nanti kedengaran orang, pukas pria itu. Refleks Rahayu mengatupkan bibirnya dan menoleh ke kanan dan ke kiri. Warga sibuk melihat penampilan Kinanti, jadi tidak ada yang mendengar ucapannya. Pria itu langsung menarik tangan Rahayu menjauhi kerumunan orang. Mau apa kau? Rahayu berontak dan berusaha melepaskan tangan pria itu. Tenanglah Rahayu, aku tidak akan menyakitimu. Aku kasihan melihat kau diperbudak Kinanti setiap menari, padahal kau lebih senior darinya, timpal pria itu. Terus, apa yang bisa kau lakukan untuk membantuku, Baron? Cecar Rahayu. Ikutlah denganku, aku akan tunjukkan sesuatu padamu, seru Baron. Rahayu terdiam sejenak, berpikir akan ikut Baron atau tidak. Tidak ada salahnya aku ikut Baron. Mungkin juga dia bisa membantuku, batin Rahayu. Baiklah, aku ikut denganmu, ujar Rahayu. Baron tersenyum dengar perkataan Rahayu. Baron membonceng Rahayu dengan motornya. Baron mengendarai motornya melewati hutan yang warga desa tahu itu adalah hutan larangan. Karena terkenal angkernya, sehingga tidak ada satupun warga yang berani menginjakan kaki ke hutan itu. Rahayu mengelus tangannya. Udara di hutan itu sangat dingin dan membuat bulu kuduk Rahayu berdiri saking gelapnya. Walaupun sekarang terang bulan, hutan itu tetap gelap karena cahaya bulan tidak bisa masuk ke dalam hutan. Karena pohon di hutan itu besar-besar dengan batang tinggi menjulang ke atas. Rating-rating pohon saling berhimpit dengan daun-daun saling bergesekan menimbulkan suara khas. Mereka hanya memperoleh penerangan dari motor milik Baron. Perasaan Rahayu tidak tenang. Di sepanjang kiri kanan jalan hanya menampakkan makhluk-makhluk menyeramkan.
Keringat dingin mulai membasahi tubuh Rahayu. Walaupun udara di hutan itu dingin, campur aduk yang Rahayu rasakan. Baru kali ini gadis itu melihat penampakan hantu. Bisa terkencing di celana juga kalau lama-lama melihat penampakan. Rahayu gelisah, duduk di motor. Ia mulai berpikir yang tidak-tidak terhadap Baron. Ingin kabur. Namun Rahayu tidak memiliki keberanian karena di sepanjang bahu jalan banyak sosok-sosok mengerikan menatap tajam ke arahnya. Mau tidak mau Rahayu harus tetap diam di motor, walaupun khawatir apa yang akan dilakukan Baron. Baron yang duduk di jok depan memahami ketakutan dan kegelisahan Rahayu. Aku tahu kamu takut. Tenang saja Rahayu. Aku tidak akan berbuat macam-macam kepadamu. Aku hanya akan membawamu ke seseorang yang bisa merubah hidupmu. Tapi itu semua juga terserah kamu. Mau atau tidaknya, kamu yang mau memutuskan. Timpal Baron. Rahayu tidak menyahut perkataan Baron. Ia lebih memilih diam. Mereka sudah masuk jauh ke dalam hutan. Tak lama Baron menghentikan laju motornya di depan sebuah rumah. Ayo turun, kita sudah sampai, ujar Baron. Rahayu mengedarkan pandangan ke sekeliling. Ternyata ada rumah di dalam hutan terlarang, yang selama ini ia ketahui tidak ada yang berani masuk ke dalamnya karena menurut penuturan warga, siapapun yang masuk ke dalam hutan larang, orang tersebut tidak akan bisa keluar. Di hadapan mereka berdiri rumah panggung. Rumah itu dikelilingi pohon-pohon besar. Ayo Rahayu, Baron memanggil Rahayu. Rahayu tersentak mendengar panggilan Baron, lalu berjalan mengikuti Baron. Rumah panggung itu terlihat sangat gelap, seperti tidak ada penghuninya. Begitu menarik rumah panggung itu. Hawa dingin menyeruak ditambah suara binatang malam menambah suasana semakin menakutkan. Rumah ini mungkin gak ada penghuninya, Ron. Lihat tuh, gelap gulita. Suara Rahayu bergetar. Ia merasa ada banyak pasang mata mengawasinya. Rumah Ki Sapta memang terkadang gelap. Tunggu sebentar, ujar Baron. Baron mengetuk pintu rumah itu. Tak lama berselang, terlihat seberkas cahaya di dalam rumah. Dan terdengar seorang berjalan terseok-seok menuju pintu. Terdengar suara pintu berderet. Dari balik pintu keluar seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahun dengan pakaian serba hitam dan memakai pengikat kepala berwarna hitam juga. Dialah Ki Sapta. Ada perlu apa, Baron? Tanya Ki Sapta datar. Begini Ki, saya ingin meminta Ki Sapta menolong teman saya, ucap Baron dengan penuh hormat. Masuklah, titah Ki Sapta, lalu kembali masuk ke dalam rumah. Rahayu dan Baron mengikuti Ki Sapta yang berjalan lebih dulu. Tutup pintunya. Ada banyak makhluk menyukai aroma gadis yang kau bawa, Baron. Mereka bisa saja masuk ke dalam dan masuk ke dalam tubuh gadis ini, timpal Ki Sapta. Rahayu bergidik mendengarnya. Dengan cepat Baron berjalan ke pintu dan menutup pintu. Sudah Ki, kemarilah kalian berdua. Ki Sapta memerintah Baron dan Rahayu mendekat. Rahayu dan Baron duduk di depan Ki Sapta. Pria tua itu duduk bersila. Apa yang kau inginkan dengan mendatangiku? Ki Sapta menatap tajam kepada Rahayu. Rahayu kikuk. Bingung harus berkata apa karena dia datang atas ajakan Baron. Begini Ki, saya yang mengajak Rahayu kemari. Saya melihat dia diperlakukan tidak baik oleh temannya. Rahayu ingin lebih segalanya dari temannya itu dalam menari, beber Baron. Ki Sapta mengangguk-nganggut. Pandangannya beralih menatap Rahayu. Benar begitu tujuanmu datang kemari, untuk bisa mengalahkan temanmu?
Iya Ki, ucap Rahayu sambil merunduk. Rahayu takut melihat sorot mata Ki Sapta yang tajam. Untuk keinginanmu itu tidak mudah. Ada beberapa ritual yang harus kau lakukan. Dan ada harga mahal yang harus kau bayar untuk itu. Apa kau sanggup? Timpal Ki Sapta. Maksud Ki Sapta bagaimana? Berapa yang harus saya bayar kepada Ki Sapta? Jujur saya nggak punya banyak uang Ki. Rahayu bicara dengan polosnya. Ki Sapta tertawa dengan perkataan Rahayu yang polos. Sedangkan Baron tersenyum kecut. Bukan bayaran uang yang kumaksud. Aku tidak membutuhkan banyak uang. Bayaran yang kau berikan bukan kepadaku, tapi kepada sosok yang akan membantumu. Siapa yang membantuku Ki? Seletuk Rahayu. Kau akan melakukan ritual untuk mengabdi tusuk konde, seorang penari terkenal zaman dulu. Ki Sapta menghentikan ucapannya, lalu menarik nafas. Ritual yang harus kau lakukan adalah puasa selama 7 hari, lalu bertapa di bawah air terjun yang berada tak jauh dari sini. Kau bertapa hanya boleh memakai kain jarik untuk menutup tubuhmu, dan itu lakukan malam hari. Rahayu berpikir sejenak. Tidak terlalu sulit ritual yang harus dilakukannya. Baiklah Ki, saya mau, ucap Rahayu mantap. Saat kau sudah mendapatkan tusuk konde itu, kau harus mengambil ari-ari bayi yang baru lahir. Selesai itu kau harus memberikan darah seorang gadis tiap 3 bulan sekali. Untuk penunggu tusuk konde itu, bisik Ki Sapta di telinga Rahayu. Rahayu terkejut mendengar perkataan Ki Sapta. Ternyata tidak semudah yang dipikirkannya. Rahayu menimang-nimang syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang sangat sulit, pikirnya. Kau boleh pulang dan memikirkannya lagi, ucap Ki Sapta, seolah tahu apa yang dipikirkan Rahayu. Iya Ki, saya harus pikirkan dulu, ukas Rahayu. Ki Sapta mengangguk. Kami permisi Ki, ucap Baron kepada Ki Sapta. Pergilah kalian sekarang dan bawa ini. Ki Sapta memberi Rahayu sebuah gelang. Ini untuk saya Ki, timpal Rahayu. Ini untuk melindungimu dari makhluk-makhluk yang ada di luar, terang Ki Sapta. Terima kasih Ki. Baron dan Rahayu lalu pergi meninggalkan rumah Ki Sapta. Begitu mereka keluar dari rumah Ki Sapta, rumah itu menjadi gelap kembali. Secepat itukah Ki Sapta tidur? Padahal Rahayu dan Baron baru saja keluar dari rumahnya. Aneh, batin Rahayu. Rahayu tinggal di rumah Baron untuk sementara karena semalam Rahayu meninggalkan rumah. Gengsi jika harus kembali dalam semalam. Orang tua Baron sudah lama meninggal. Dia tinggal bersama kakak perempuannya yang belum menikah juga, di usianya yang sudah kepala 4. Maaf Mbak Asih, jika kehadiran saya mengusik ketenangan Mbak. Rahayu merasa sungkan tinggal di rumah Baron. Apalagi sikap Asih yang tidak bersahabat. Sepertinya Asih tidak suka Baron membawa Rahayu ke rumah mereka. Asih membuang muka mendengar permintaan maaf Rahayu. Wanita itu lalu pergi keluar. Rahayu mengembuskan nafas. Tinggal di sini rasanya tidak enak dengan Mbak Asih. Mau pulang, baju-baju sudah kubawa semua. Aku harus gimana? Umam Rahayu. Di luar terdengar suara Asih sedang berbicara dengan beberapa orang. Si penari gak laku itu nyusahin orang aja. Mana tinggal di rumahku lagi, ucap Asih lantang. Siapa Mbak Asih? Seletus seorang ibu. Itu si Rahayu. Siapa lagi kalau bukan dia? Asih mengeraskan suaranya, sengaja supaya didengar Rahayu. Kenapa Rahayu tinggal di rumah Mbak Asih? Tahu tuh si Baron, pakai acara nolongin dia segala. Mana saya harus kasih makan dia juga, sungut Asih. Biarin aja dia kelaparan Mbak Asih.
Timpal seorang ibu dengan perut membusung. Sepertinya ibu itu tengah hamil besar. Rahayu mengepalkan tangan mendengar perbicaraan mereka. Geram rasanya. Kalau tidak terpaksa tinggal di sini, sudah kucabik-cabik mulut kalian. Sungut Rahayu. Rahayu memilih masuk ke dalam kamar daripada harus mendengarkan perbicaraan mereka. Rahayu menjatuhkan bokongnya ke kasur. Awas kalian. Aku akan ingat ucapan kalian. Dan lihat saja pembalasanku, desis Rahayu. Malam ini Rahayu mendatangi Baron yang sedang makan bersama Asih. Tadi Rahayu beralasan sakit perut dan tidak bisa makan. Padahal Rahayu hanya beralasan. Baron. Rahayu menghampiri Baron. Baron menoleh. Kamu udah baikan sakit perutnya? Sini makan bareng. Baron menarik kursi di sebelahnya untuk Rahayu duduk. Aku gak lapar, Ron. Rahayu menggeleng. Rahayu melirik Asih. Asih tersenyum sinis ke arahnya. Awas kau Asih, batin Rahayu. Setelah aku pikir, aku yakin dengan keputusanku, Ron. Bisa antarkan aku malam ini, pinta Rahayu. Kamu yakin? Baron memicingkan sebelah matanya. Rahayu mengangguk. Baiklah, sebentar, aku siap-siap dulu. Baron berdiri meninggalkan makanan yang belum habis. Makananmu belum habis, Ron, teriak Asih. Sudah kenyang, Mbak, sahut Baron. Mbak Asih gak usah khawatir. Mulai malam ini aku gak akan minta makanan atau merepotkan Mbak Asih lagi, timbal Rahayu dengan tersenyum simpul. Baguslah, sahut Asih. Tak lama kemudian, Baron kembali dengan mengenakan jaket kulit. Sudah siap, Ron? Tanya Rahayu. Sudah, pukas Baron. Kalian mau kemana? Protes Asih. Aku mau nganter Rahayu ke suatu tempat, Mbak, jawab Baron sambil terus berjalan. Iya, kemana? Asih belum puas mendengar jawaban Baron. Namun pertanyaan Asih tidak didengar Baron, karena Baron sudah keluar lebih dulu. Ada deh, pentingnya buat Mbak Asih, ecek Rahayu yang masih berada di dalam rumah. Diam, berisik. Aku tanya Baron, bukan kamu, umpat Asih. Baron gak dengar sayangnya, Mbak. Sudah dulu ya, Mbak, nanti aku telat. Rahayu berlari meninggalkan Asih. Rahayu mengenakan hoodie dan celana kulot. Kepalanya sengaja ditutupi hoodie dan tak lupa memakai masker untuk menutupi wajahnya supaya tidak ada yang mengenalinya. Mereka melewati rumah salah satu warga. Di rumah itu sangat ramai, sepertinya ada hajatan di sana. Terlihat tenda pelaminan berdiri dengan megahnya dan ada panggung tempat hiburan. Tampak orang-orang berkerumun di depan panggung. Dari kejauhan Rahayu melihat Kinanti sedang menari di atas panggung. Orang-orang terpaku melihat Kinanti, entah tarian atau wajahnya yang memukau. Cuy, Rahayu meludah. Muak rasanya melihat Kinanti. Kau akan lebih dari Kinanti. Tunggu saja, ucap Baron sambil tersenyum miring. Rahayu tak menjawab. Ingin sekali cepat sampai ke rumah Ki Sapta dan mewujudkan keinginannya. Tidak Rahayu pedulikan lagi apa yang dilakukannya itu benar atau salah. Yang terpenting bagi Rahayu sekarang adalah mengalahkan Kinanti. Demi mengalahkan Kinanti, Rahayu rela melakukan hal musyrik. Ternyata rasa benci dan iri bisa membuat setan menyesatkan manusia ke lembah dosa. Begitu memasuki hutan, Rahayu berpegangan erat ke pinggang Baron. Dia tidak berani membuka mata, takut melihat sosok-sosok yang mengerikan. Walaupun sudah memakai gelang pemberian Ki Sapta, sedikit lega setelah sampai di rumah Ki Sapta. Ada motor terparkir di halaman rumah Ki Sapta. Ki Sapta ada tamu, Ron? Tanya Rahayu. Mungkin,
Dia kan dukun terkenal sakti mandraguna, timpal Baron. Terkenal? Kok tinggal di dalam hutan? Secara Rahayu. Kalau itu aku nggak tahu alasannya. Tinggal di dalam hutan. Banyak orang yang ingin menemui Kisapta, tapi malah tersesat dan tidak bisa keluar dari hutan ini. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa bertemu dengannya, beber Baron. Rahayu mengangguk-angguk. Kita tunggu saja di teras rumah yuk, ajak Baron. Rahayu mengangguk setuju. Mereka lalu berjalan beriringan menaiki tangga rumah panggung Kisapta. Rahayu dan Baron duduk di teras rumah panggung Kisapta. Mereka duduk hanya beralaskan lantai kayu rumah itu, sambil menunggu tamu Kisapta di dalam. Perasaan Rahayu tak menentu. Setelah beberapa saat kemudian, apa benar-benar sudah kau pikirkan keputusanmu itu? Tanya Kisapta. Iya Ki. Rahayu mengangguk mantap. Rahayu sudah melakukan rangkaian ritual untuk mendapatkan tusuk konde milik penari legend. Hanya satu ritual lagi yang harus Rahayu lakukan. Kau sudah siap yuk untuk bersemedi di air terjun? Baron menghampiri Rahayu yang tengah duduk di atas teras rumah Kisapta. Sudah Ron, aku sudah tidak sabar mendapatkan tusuk konde itu, ucap Rahayu menggebu-gebu. Baron tersenyum mendengar ucapan Rahayu. Wanita itu kini sangat berambisi. Tidak seperti Rahayu yang dulu, selalu pasrah dan menerima keadaan. Gantilah pakaianmu dengan kain jarit ini. Kisapta memberikan kain jarit kepada Rahayu. Baik Ki. Rahayu menerima kain jarit pemberian Kisapta. Rahayu meninggalkan pakaian yang dikenakannya dan menggantinya dengan kain jarik di kamar yang ditempatinya selama tinggal di rumah Kisapta. Rahayu keluar kamar. Sudah ada Kisapta dan Baron yang menunggunya. Sudah, bukas Baron. Rahayu mengangguk. Bawa ini juga. Setelah kau mendapatkan tusuk konde itu, makanlah bunga melati ini, ujar Kisapta memberikan bungkusan plastik yang berisi bunga melati kepada Rahayu. Rahayu menerima bungkus plastik yang berisi bunga melati. Saya harus makan bunga melati ini Ki, timbal Rahayu. Iya, sahut Kisapta. Baiklah Ki. Sekarang pergilah. Biar Baron mengantarmu ke sana, titah Kisapta. Rahayu berjalan berdampingan dengan Baron. Jauh ya Ron air terjunnya? Lumayan yuk, timbal Baron. Mereka berjalan sekitar 60 menit. Baron menghentikan langkahnya. Yuk, aku hanya bisa mengantarmu sampai di sini, tindas Baron. Jadi kamu nggak tahu letak air terjun itu ada di mana? Bukan begitu yuk, aku hanya diperbolehkan mengantarmu sampai di sini. Selanjutnya kau harus pergi ke air terjun itu sendiri, tindas Baron. Lalu di mana letak air terjun itu, Ron? Kau terus berjalan saja, nanti akan terdengar suara gemericik air. Carilah di mana suara itu berasal. Disitulah air terjun itu berada, ucap Baron. Kenapa Kisapta nggak ngasih tahu? Kalau kamu nggak boleh anterin aku langsung ke air terjun itu, Ron. Rahayu mengerutkan kening. Tadi sewaktu kau ganti pakaian, Kisapta sudah memberitahuku yuk. Untuk mempercepat waktu, Kisapta tidak memberitahu kau, jelas Baron. Rahayu menganggut-nganggut mendengar penjelasan Baron. Bawa obor ini bersamamu yuk. Baron menyerahkan obor yang dipegangnya kepada Rahayu. Lalu bagaimana dengan kau, Ron? Tenang saja yuk. Aku sudah paham jalan di hutan ini. Besok pagi aku akan menjemputmu. Baiklah Ron. Rahayu menerima obor yang diberikan kepada Baron. Kini obor itu sudah berpindah tangan ke tangan Rahayu. Cepatlah yuk, air terjun itu sudah dekat. Rahayu mengangguk lalu berjalan meninggalkan Baron. Tunggu yuk. Di sepanjang jalan menuju air terjun itu akan banyak gangguan sampai kamu bersemedi nanti.
akan lebih banyak gangguan yang kamu alami. Kamu jangan sampai terkecoh. Iya Ron, terima kasih sudah memberitahuku, ucap Rahayu. Rahayu berjalan sendiri menuju air terjun, hanya berbekal obor sebagai pencahayaan. Angin berhembus kencang, membuat api obor yang dipegang Rahayu meliuk-liuk. Sesekali Rahayu mengusap tubuhnya yang kedinginan. Kakinya juga terasa sangat perih karena menginjak ranting-ranting kayu di sepanjang jalan. Tadi sebelum meninggalkan Rahayu, Baron meminta melepas sandal yang dipakainya. Rasa dingin dan perih di kaki tidak Rahayu rasakan lagi. Benar saja apa yang dikatakan Baron. Baru beberapa langkah berjalan, di sebelah kiri Rahayu ada seseorang perempuan duduk di atas pohon dengan rambut panjang menutupi seluruh wajahnya. Perempuan itu tertawa. Kamu tidak akan sampai, Nduk. Perempuan itu tertawa lalu terbang melewati Rahayu. Saat terbang tepat di depan Rahayu, wanita itu kembali tertawa, membuat Rahayu ketakutan. Wanita itu terbang dan menghilang. Syukurlah, ucap Rahayu. Rahayu kembali melanjutkan perjalanan. Samar-samar dari kejauhan ada sosok anak kecil dengan wajah tak seperti manusia umumnya. Anak kecil itu tidak memiliki hidung dan telinga. Astaga, aku harus cepat sampai, tandas Rahayu. Penampakan sosok-sosok menyeramkan membuat nyali Rahayu menciut. Ingin rasanya ia kembali menyusul Baron, namun segera ditepisnya pemikiran itu. Rahayu, kamu harus bisa. Rahayu menyemangati dirinya sendiri. Rahayu mempercepat langkahnya dan mengandalkan indera pendengarannya untuk menemukan air terjun itu. Samar-samar Rahayu mendengar suara gemericik air. Berarti air terjun itu sudah dekat. Rahayu kian bersemangat untuk menemukan air terjun. Diikuti arah suara gemericik itu, kini semakin jelas terdengar suara itu. Mata Rahayu jelalatan, menyapu sekitar tempat itu. Rahayu tersenyum. Tak jauh dari dirinya berdiri tampak air terjun. Air terjun itu berada di atas tebing yang mengaliri ke sungai di bawahnya. Melihat pemandangan itu, Rahayu takjub. Ternyata di hutan larang ada air terjun yang sangat indah. Rahayu tak bergeming melihat keindahan air terjun itu. Rahayu cepat tersadar. Tujuannya kemari bukan untuk berlibur, melainkan untuk melakukan satu ritual. Tinggal satu lagi. Rahayu menarik nafas dalam-dalam, mengisi oksigen sebanyak-banyaknya ke dalam paru-parunya, lalu dihembuskan. Rahayu mendekati air terjun itu dan meletakkan obor di atas bambu-bambu yang berada di sekitar air terjun. Setelah meletakkan obor, Rahayu duduk bersila di atas batu di dekat air terjun. Mata Rahayu terpejam. Angin kencang menerpa tubuh Rahayu hingga membuat Rahayu menggigil. Nduk, Rahayu Cahayu, buka matamu. Bantu ibu memasak sini. Ternyata suara orang yang sangat Rahayu rindukan selama ini. Ingin Rahayu membuka mata. Tanpa terasa dalam keadaan mata terpejam, air mata Rahayu menganak sungai. Saking rindunya Rahayu kepada sang ibu, hampir saja wanita itu membuka mata. Namun Rahayu tersadar ibunya sudah lama meninggal sejak Rahayu kecil. Setelah suara ibu menghilang, hening sesaat. Tiba-tiba terdengar suara sandal kayu beradu dengan bebatuan. Suara itu kian mendekati Rahayu hingga berhenti tepat di depan Rahayu. Sudah selesai, Nduk. Buka matamu. Suara Ki Sapta menggelegar, membuat Rahayu terperanjat namun masih memejamkan mata. Rahayu sama sekali tidak bergeming. Ia yakin itu bukan Ki Sapta. Bukankah Baron yang akan menjemputnya? Bukan Ki Sapta. Tak lama kemudian suara Ki Sapta menghilang. Kembali hening. Nduk, tolong Bapak. Sakit, Nduk.
terdengar suara Bapak Rahayu meminta tolong. Rahayu tetap tidak bergeming. Ia tahu itu bukan bapaknya. Bapak Rahayu sudah hampir 1 tahun meninggal karena sakit. Sudah Yu, buka matamu. Ayo kita pergi dari sini dan temui Ki Sabta. Kini terdengar suara Baron. Rahayu tetap tidak bergeming. Pasti ini gangguan untuk mengacaukan semedinya. Yuk, bantu Mbak. Restu sakit. Mbak gak ada uang buat berobat, Restu. Sekarang terdengar suara Ratih yang memanggilnya. Hati Rahayu seakan teriris mendengar suara saudara yang ia miliki satu-satunya itu. Pikiran Rahayu kalut. Sudah beberapa hari ia meninggalkan rumah. Pasti kayaknya ia cemas memikirkannya. Lagi-lagi Rahayu hampir membuka mata. Namun Rahayu segera tersadar. Tidak mungkin Ratih berada di sini. Rahayu kembali bergeming. Hingga terdengar suara gemuruh di dalam air. Terdengar suara gebyuran air di bawah air terjun. Bersamaan dengan itu, muncul cahaya terang benderang yang menyilaukan mata Rahayu. Saking penasarannya, Rahayu akhirnya membuka mata. Tampak di depan matanya di bawah guyuran air terjun, sosok perempuan cantik menari-nari. Anehnya, walaupun di dalam air dan juga terkena guyuran air terjun, tubuh wanita itu tidak basah sama sekali, seperti ada sekat yang menghalanginya dengan air. Wanita itu tersenyum kepada Rahayu. Tubuh wanita itu mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Wanita itu terbang melesat ke arah Rahayu. Ia lalu berubah menjadi tusuk konde emas di atas bebatuan di dekat Rahayu. Rahayu mengambil tusuk konde emas itu. Rahayu terkejut. Tusuk konde itu mengeluarkan cahaya begitu disentuhnya. Ambil dan gunakan tusuk konde itu. Terdengar bisikan di telinga Rahayu. Rahayu mengikuti bisikan di telinganya. Ia menggelung rambutnya dan menusukkan tusuk konde itu ke rambutnya. Aku akan menyatu dengan tubuhmu seketika kamu memakai tusuk konde itu. Kembali terdengar bisikan di telinga Rahayu. Ketika Rahayu menggunakan tusuk konde itu, tubuhnya bergerak sendiri, seperti ada yang mengendalikan. Rahayu menari dengan lemah gemulai. Setelah beberapa saat menari, Rahayu merasa lemas. Rahayu mengambil bunga melati yang diberikan Ki Sabta dan memakannya sampai habis. Ketika memakan bunga melati, tubuh Rahayu kembali bertenaga. Ia begitu menikmati bunga melati, padahal belum pernah sekalipun Rahayu memakan bunga melati. Aku lapar Jahayu, bisik lembut di telinga Rahayu. Apa makananmu? Ucap Rahayu terbata. Panggil aku Nyi Sulandri. Baik Nyi Sulandri. Apa makanan Nyi Sulandri? Aku ingin ari-ari bayi yang baru lahir. Di mana aku bisa mendapatkan ari-ari bayi? Gumam Rahayu. Terserah kamu mendapatkannya di mana. Besok malam aku harus sudah memakan ari-ari itu. Pendak Nyi Sulandri di telinga Rahayu. Rahayu terlonjak, saking takutnya dengan suara keras Nyi Sulandri. Baik, Nyi, ucap Rahayu. Kembalilah, dapatkan ari-ari bayi segera, atau keinginanmu tidak akan aku kabulkan. Aku tahu semua keinginanmu. Kau bisa meminta apapun kepadaku, asal kau memenuhi keinginanku. Benarkah? Semua keinginanku akan Nyi Sulandri kabulkan? Ucap Rahayu dengan mata berbinar. Tentu saja. Mendengar bisik-bisik Nyi Sulandri, Rahayu tersenyum penuh kemenangan. Rahayu meninggalkan air terjun dengan penuh kemenangan. Ia akan menunjukkan kepada Kinanti jika ia lebih mampu daripada Kinanti. Rahayu sangat puas karena telah mendapatkan tusuk konde emas itu. Ia telah terjerat bujuk rayu setan yang menyesatkan, disebabkan rasa kebencian kepada Kinanti yang mendarah daging.
Rahayu tidak tahu perjanjian dengan setan akan berbuntut panjang masalah yang akan dihadapinya. Rahayu sekarang bisa melihat banyak makhluk halus menunduk kepadanya, memberi hormat. Lebih tepatnya memberi hormat kepada Nyi Sulandri. Hari menjelang pagi, ketika Rahayu meninggalkan air terjun. Di tempat di mana Rahayu berpisah dengan Baron, di sana Baron sudah menunggu. "Bagaimana yuk? Kamu dapat tusuk konde itu atau tidak?" tanya Baron begitu Rahayu mendatanginya. Rahayu membalikkan tubuhnya, hingga terlihat bagian belakang tubuh Rahayu. Di atas rambut Rahayu, Baron melihat tusuk konde emas tertancap di sana. Baron tersenyum melihatnya. "Bagus yuk, kamu lolos ujian mendapatkan tusuk konde itu. Sudah banyak orang mencoba mendapatkan tusuk konde itu, tapi mereka selalu gagal. Ini juga karena bantuan darimu yang membawa aku ke Kisapta. Ayo kita ketemu Kisapta. Apa yang harus kamu lakukan setelah ini?" ajak Baron. "Ayo." Baron dan Rahayu berjalan beriringan menuju pondok Kisapta. Rahayu dan Baron menaiki pondok Kisapta. Baron mengetuk pintu dan memanggil Kisapta. "Masuk," jawab Kisapta dari dalam pondok. Baron mendorong pintu. Ia dan Rahayu lalu masuk ke dalam, menemui Kisapta yang sedang duduk bersila. "Duduklah Rahayu," titah Kisapta. Rahayu duduk di hadapan Kisapta. Kisapta memejamkan mata sambil mulut komat-kamit membaca mantra. Beberapa saat kemudian ia membuka mata. Kisapta menanggupkan kedua tangan dan menundukkan kepala kepada Rahayu. "Sudah lama Nyi Sulandri bersemayam di air terjun Grojogan Kulon. Akhirnya ada yang berhasil membangunkan panjenengan," ucap Kisapta penuh hormat kepada Rahayu. "Aku menyukai anak ini. Rasa marah dan bencinya merupakan salah satu sumber kekuatanku." Sosok Nyi Sulandri yang berada di tubuh Rahayu tertawa nyaring. "Gantilah pakaianmu dan segera lakukan permintaan Nyi Sulandri," titah Kisapta kepada Rahayu. "Baik Ki." Rahayu mengangguk. Ia kemudian masuk ke dalam kamar untuk mengganti pakaian. Setelah terganti pakaian, Rahayu dan Baron pergi meninggalkan rumah Kisapta. Sebelum pergi, Kisapta berpesan, "Jangan sampai telat menuruti keinginan Nyi Sulandri. Kalau tidak, kamu sendiri yang akan menjadi tumbal Nyi Sulandri. Dan pantangan dari menggunakan tusuk konde itu adalah kamu tidak boleh menikah." "Baik Ki, saya mengerti," ucap Rahayu. Di sepanjang jalan melewati hutan larang yang terkenal angkernya, Rahayu tidak sekalipun melihat atau diganggu hantu-hantu yang ada di hutan itu. Mungkin karena ia membawa tusuk konde emas, di mana Nyi Sulandri bersemayam. "Ron, aku gak enak tinggal di rumahmu." Rahayu membuka percakapan. "Lalu kamu mau tinggal di mana?" Rahayu bergumam. Ia berpikir di mana ia akan tinggal. Di rumah Baron. Rahayu malas dengan asih. Pulang ke rumah, ia gengsi kepada Rati dan Ruslan. Rahayu ingat, di ujung desa ada sebuah rumah kosong yang ditinggal pemiliknya pergi ke kota dan tak kunjung pulang. "Ron, aku tinggal di rumah Mbak Rini dan Mas Seno saja. Mereka pergi ke kota sudah lama dan tak pulang-pulang. Jadi aku pikir lebih baik aku tinggal di sana. Keluarga mereka pasti tidak keberatan rumah itu ditinggali." Rahayu kembali membuka suara. "Kamu yakin?" tanya Baron lagi. "Yakin Ron," jawab Rahayu mantap. "Baik." Mereka kembali terdiam dan tidak saling bicara. Baron fokus mengendarai motornya di tengah hutan belantara itu. Sebenarnya mereka melewati hutan itu siang hari, namun di hutan itu tidak ada bedanya antara siang dan malam. Sama-sama gelap. Cahaya matahari tidak bisa menembus dedaunan rimbun dari pohon-pohon di hutan angker itu. Setelah keluar dari hutan itu, Baron melajukan motornya ke ujung desa.
Baron membelokkan motornya ke sebuah rumah joglo dengan halaman yang luas. Rumah orang tua Seno. Orang tua pemilik rumah kosong di seberang rumah itu. Kula nuwun. Dek Sardi, Dek Gimah. Baron mengetuk pintu rumah dan memanggil pemiliknya. Monggo. Seorang wanita tua berjalan tergopoh-gopoh menghampiri Baron dan Rahayu. Maaf Dek Gimah, kami mengganggu, ucap Rahayu. Ndak apa-apa Nduk, mari masuk, ajak perempuan tua yang bernama Dek Gimah itu. Baron dan Rahayu mengikuti Dek Gimah masuk ke dalam rumah. Dek, maksud tujuan saya ke sini, saya ingin menyewa rumah Mbak Rini dan Mas Seno untuk saya tinggali. Rahayu mengutarakan permintaannya kepada Dek Gimah. Kamu ada masalah dengan mbakmu? Dek Gimah menaikkan satu alisnya. Ia menatap curiga kepada gadis muda yang ada di hadapannya. Ndak ada deh. Aku ingin belajar mandiri dan gak tergantung sama Mbak Ratih, supaya nanti kalau aku sudah nikah ndak kaget, ucap Rahayu beralasan. Dek Gimah mengangguk-nganggut. Ia kemudian pergi masuk ke dalam. Beberapa saat kemudian ia keluar dengan membawa sebuah kunci di tangannya. Untuk cerita kali ini saya cukupkan sampai di sini. Ini kunci rumah Seno. Kamu boleh menempati rumah itu tanpa harus membayar uang sewa. Ada yang mau menempati rumah itu aja aku sudah senang. Dek Gimah memberikan kunci ke rumah Seno dan Rini kepada Rahayu. Terima kasih deh. Kalau begitu kami pamit mau ke rumah Mas Seno. Rahayu menyalami tangan Dek Gimah. Untuk cerita kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.